Oke, selamat sore teman-teman. Oke, ini suara saya agak bindeng, moga-moga masih cukup jelas ya. Oke, oh ya saya mau ingatkan ini Kopdar ini hari terakhir ya teman-teman kalau misalnya mau daftar hari ini ya. Saya cuman, oh hari ini kan Q&A ya, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan langsung tanyain aja ya. Nah ini buat melengkapi informasi kemarin mengenai sektor-sektor yang akan berdampak kalau tarif itu diberlakukan. Jadi ini totally ada sekitar 14 produk. Ini saya udah share di Telegram juga, teman-teman bisa cek lebih lengkapnya di situ ya. Jadi ada pakaian jadi, sepatu, ada kelapa sawit juga. Cuman ini kelihatannya tidak terlalu banyak karena ini tujuan ekspor ketiga kita. Setelah apa Cina dan Pakistan itu berarti dapat berapa sekitar 574 jutaan ya. Kemudian ada pakaian rajutan, alas kaki, ya kayu lapis, kemudian mainan anak-anak, kepiting, olahan ini juga nggak tahu gede-gede, ini yang kecil-kecil ya. Kopi, ya yang paling gede itu adalah di tekstil ya, tekstil pakaian, teman-teman bisa lihat ya. Ini tekstil pakaian jadi itu sekitar 1,2, ini berarti hampir 1 miliar lebih ya. Kemudian kalau teman-teman tambahkan dengan pakaian rajutan itu 205 juta, berarti ya kurang lebih hampir 1,5 M gitu ya. Kemudian sepatu dan alat sepatunya ini yang gede-gede. Nah, ini udah pasti akan berdampak sekali pada dua ini ya, dua sektor ini ya. Nah, sedangkan yang lain-lain sebenarnya kecil-kecil. Contoh kayak lada putih aja cuma 6 jutaan ya. Tapi mungkin kalau untuk lada 6 jutaan itu udah cukup gede lah ya karena dia cuma lada sendiri, komoditas lada sendiri. Kalau obat-obatan itu kecil, kecil banget. Ini cuma 19 jutaan. Cuman ini karena dia tanaman obat, aromaterapi, kemudian habis itu rempah-rempah ini biasanya termasuk di dalamnya itu yang saya search tadi itu sampai ke lilin-lilin ya. Mereka suka tuh. Yang lilin aromaterapi dan lain sebagainya itu mereka suka. Nah, kayu-kayu ini ya karena memang di sana juga basisnya kayu ya. Jadi mereka apa nyarinya juga ada di sini. Nah, tapi yang mungkin yang paling berdampak itu adalah pakaian jadi atau tekstil dan sepatu itu paling paling berdampak ya. Yang lain-lain itu sebenarnya kecil-kecil doang. Nah, kalau dipecahkan, pecahkan kecil-kecil ya. Jadi sektor garment dan tekstil ini adalah yang akan terpukul langsung karena tarif tambahan itu. Jadi itu resikonya tinggi. Ya, mereka tinggi ya. Teman-teman bisa lihat dah, tadi angkanya kan hampir 1,5 M. Kalau ditambahin dengan sepatu itu hampir 2 M sendiri. Hilang di situ ya. Kemudian habis itu ini tekstil ya. Jadi kalau untuk yang emiten-emitennya teman-teman tahu lah itu rata-rata juga emiten-emiten yang apa tuh kita bilang apa ya kayak gorengan gitu lah kayak di situ ada Bell, ada ERTX, ada TFCO, Poli ya itu hampir berapa rata-rata juga ya kalau mau liquid liquid oke tapi rata-rata kayak gorengan gitu ya ini udah pasti teman-teman harus hindarin jangan bermain di situ. Kemudian untuk sektor makanan dan minuman ya ini ada di situ ada Mayora, ada ICBP ya tapi ini cuma sedang doang. Karena volume ekspornya memang iya untuk pasar Amerika mungkin dia akan turun, tetapi untuk yang hampir benar rata-rata kayak Mayora itu juga pasar ekspor ke US-nya juga nggak gede. Ya, nah kalau untuk ICBP itu adalah mie instan. Mie instan juga untuk ke US juga nggak tahu besar besar banget. Karena itulah makanya dibilang resikonya sedang. Ya, dia dia mungkin akan jauh lebih banyak. Teman-teman tahu lah ya kayak mie instan ini kan lebih banyak di Asia ya, termasuk di dalam negeri itu sendiri. Kemudian ada farmasi dan produk kesehatan. Ini sudah kita kita cek itu tidak terlalu berdampak sekali. Kayak Sido kemarin kita sudah cek itu cuman kena berapa puluh ribu US dollar doang ya. Itu kecil sekali. Jadi hampir boleh dibilang ya udahlah ini kita boleh katakan ya udah nggak usah dipusingin kalau untuk sektor farmasi. Ya fokus aja dalam negeri. Nah, untuk agribisnis ini mungkin akan terdampak langsung karena ada gangguan supply chain ya. Kenapa supply chain? Ya gara-gara pakannya ya. Pakan kan kayak misalnya pakan jagung dan lain sebagainya kan kita ekspor dari sana ya. Kita import dari sana kan itu kemungkinan besar akan sedikit terganggu ya. Ekspor langsung itu cukup kecil ya, cuman di pakan-pakan doang di situ ada cepin dan YPFA ya. Ini resikonya ringan sampai sedang lah ya, ringan sampai sedang. Jadi nanti kalau misalnya cepin JPFA itu cenderung tidak bergerak ya teman-teman tahu lah. Tapi dia tidak berdampak secara langsung ya dengan
tarif itu sendiri ya. Ini paling cuman so-so aja gitu. Ya ini mungkin akan lebih berdampak kalau misalnya kita punya konsumsi untuk telur, untuk daging segala macam itu turun. Nah, itu mungkin akan berdampak lebih lebih besar kepada Cepin dan CPFA. Contoh kayak sekarang lah, ini hampir boleh dibilang kenapa dia sepi-sepi aja ya karena memang pasarnya memang lagi letih lesu aja ya. Kemudian habis itu yang kelima itu adalah sektor tambang dan mineral. Ya, mineral kritis itu adalah yang rare earth-nya itu. Ini biasanya akan dipakai untuk kita bilang apa ya? Senjata untuk negosiasi. Jadi kayak kayak nikel ya. Kita tahu bahwa zamannya si Trump itu dia tidak tidak percaya dengan pemanasan global, tidak suka dengan kendaraan listrik dan lain sebagainya. Dia tidak suka dengan itu, dia lebih suka dengan energi fosil ya karena memang dia mungkin ada ini ya ada bisnis di situ juga jadi dia jauh lebih seneng dari situ. Sorry. Jadi ini mungkin akan berdampak ya. Jadi kayak misalnya untuk nikel ya itu cukup banyak lah. Di situ ada Inco, ada Antam, ada MBMA, ada NCKL. Tapi teman-teman harus ingat ya, untuk emiten-emiten nikel ini dampaknya itu bukan ke Amerika, tapi dampaknya itu akan jauh lebih berasa seandainya produksi mobil listrik, electric vehicle di Cina itu terganggu. Itu ya, itu akan berdampak. Jadi kalau misalnya negosiasi antara Cina dan US itu kan salah satunya adalah mobil listrik itu kan. Jadi kalau mobil listrik masuk ke US itu akan dikenakan tarif pajak yang begitu besarnya. Ya karena memang itu yang sudah jadi salah satu bahan buat negosiasinya antara US sama Cina kan. Nah, seandainya itu terganggu, demand-nya turun, maka teman-teman akan lihat sektor tambang yang berhubungan dengan nikel itu akan terganggu. Ya, jadi ya tinggal teman-teman itu ya tinggal cocok-cocokkan aja katalisnya itu udah pasti akan terganggu karena pasar US-nya otomatis dibilang tertutup juga enggak, tetapi yang jelas permintaan di pasar US-nya pasti akan turun. Karena ya jelas ya mobil listrik tinggi daripada gue beli mobil listrik mendingan gue beli mobil fosil kan. Jadi ya beli mobil bensin atau mobil solar aja daripada gue dikenain pajak yang tinggi. Begitu kan? Sedangkan pasar mobil listrik ini di US itu cukup tinggi untuk Cina. Ya, cukup tinggi. Jadi ya dia mesti mengalihkan pasar ini kemana? Salah satunya ke Indonesia, gitu kan? Nah, tapi kan di Indonesia apa pasarnya itu mungkin ya tidak semampu yang di US sana, gitu kan? Jadi ya berarti ya mungkin ini akan mengganggu permintaan terhadap mobil listrik yang ada di Cina. Jadi otomatis sektor ini pasti akan berdampak. Ya, jadi teman-teman tinggal perhatikan ya. Kemudian habis itu sektor aviasi dan pertahanan. Jadi sektornya berarti Garuda Indonesia ini berhubungan dengan apa namanya suku cadang. Ya itu berhubungan dengan suku cadang. Kemudian habis itu PTDI. Ya PTDI ya pasti eh, pembelian ya mungkin dia akan mencegat gitu. Misalnya contoh kayak Spanyol beli sama kita, terus habis itu ada beberapa negara-negara di Eropa juga beli sama kita yang CN235 itu mungkin akan diganggu. Ya, ini ya. Tapi karena nggak ada emitennya ya udah nggak usah pusingin soal PTDI. Garuda Indonesia saya pikir ya kalau untuk teknikalnya juga belum good-good banget ya walaupun dia udah disuntik oleh Danantara dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa secara histori ya Garuda ini sudah diselamatkan berapa kali ya buat ada yang tanya soal Garuda Indonesia ya. Nah kalau pendapat saya itu seperti itu ya. Jadi daripada kita cuman mengambil katalis yang cuman sementara gitu ya yang belum tentu terbukti dan ya orang pasti akan meragukan lah. Karena Garuda Indonesia itu sudah disuntik berkali-kali, bukan cuma sekali ini doang, sudah disuntik berkali-kali, sudah dicoba untuk diselamatkan berkali-kali, tapi ujung-ujungnya kembali ke titik itu lagi gitu kan. Jadi ya daripada menurut saya sih daripada buang-buang uang ya apa perlu diganti aja karena memang itu masalahnya bukan di apa ya. Ya kita bilang masalah itu sebenarnya ada di luar dari Garuda Indonesia ya teman-teman pasti tahu lah
banyak sekali kok isu-isu kenapa akhirnya Garuda akhirnya bang apa rugi 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 gitu kan. Ya, teman-teman korek-korek sendiri lah. Oke? Jadi ini buat lengkapin aja ya, teman-teman ya. Jadi ini sektor-sektornya mungkin akan jauh lebih jelas karena udah ada apa sudah ada emiten-emitennya juga ya. Nah, ini adalah komoditas yang akan terdampak. Jadi tidak akan banyak, tidak banyak di daerah situ ya. Kita tinggal hindarin aja komoditas-komoditas ini, tinggal ya balik ke domestik gitu loh. Jadi kita lihat konsumsi domestiknya seperti apa, kemudian habis itu udah cari emiten yang memang menguasai domestik aja. Ya itu satu, kedua kita bisa ngambil ke daerah-daerah di mana pemerintah melakukan subsidi. Jadi pasti ada uangnya kan di situ kan. Jadi ini mungkin akan kita lihat. Jadi kalau kemarin kita lihat kayak misalnya CPO. CPO itu walaupun oke lah dia kita ekspor juga ke US ya, tetapi konsumsi dalam negeri kita tetap besar. Tetap besar dalam arti dipakai untuk biodiesel. Dan saya percaya kok kalau Amerika itu untuk CPO itu hampir boleh dibilang tidak mungkin dia cut gitu aja. Karena untuk mencari substitusi buat CPO itu tidak mudah. Ya, rata-rata CPO itu minyak CPO, minyak goreng itu dipakai kan untuk apa itu namanya? Kalau teman-teman lihat deep fries itu, dia kan pakai minyak banyak sekali kan. Lu nggak mungkin pakai minyak zaitun, minyak bunga matahari segala macam. Itu pasti ongkos produksinya pasti akan tinggi sekali. Ya, terutama kalau teman-teman lihat McDonald, KFC, ya, dan lain sebagainya ya. Mereka nggak mungkin menggunakan minyak-minyak yang nabati yang mahal-mahal itu untuk dipakai begitu banyaknya. Dia pasti akan cenderung ngambil apa minyak-minyak yang kita bilang kayak kayak minyak sawit gitu lah, lebih murah gitu kan. Ya sehingga kos produksinya bisa turun. Ya atau seenggaknya ya tidak akan naik sampai tinggi sekali. Teman-teman boleh cek deh, ya tinggal tinggal cek aja. Jadi kalau menurut saya ya akhirnya ya, kalau misalnya mereka mau mengenakan ini, mereka kan butuh butuh ya mau nggak mau ya apa perusahaan di US sana yang harus beli dengan harga yang mahal gitu. Karena kebutuhan untuk minyak sawit ini itu hampir boleh dibilang susah untuk digantikan. Teman-teman kalau misalnya ada yang bisa apa ya kayak harganya kurang lebih sama dengan sawit, teman-teman bisa bisa itu ya kayak kayak di Brasil. Brasil itu kan yang di dia kan ada nanam sawit juga ya kalau nggak salah ya. Nah, tinggal tinggal kita compare. Brasil masuk ke US sama kita masuk ke US itu kira-kira murahan siapa? Karena terakhir berita terakhir mengatakan bahwa Brasil itu akan membalas. Jadi ini dikenain 50% tuh. Brasil akan membalas 50%. Karena Brasil itu juga salah satu negara BRICS kan. Jadi negara BRICS itu juga akan dapat tambahan 10% katanya. Termasuk Indonesia mungkin ya akan dapat tambahan 10%. Makanya Cina nggak hadir kan waktu pertemuan BRICS kemarin. Nyari aman gitu ya. Oke, ya. Ini paling-paling itu. Nah, sama ke di alumni kan di tele ya. Di tele saya udah sempet itu ya share ya. Ada satu katalis yang sangat-sangat besar. Cuma mungkin tidak akan kita rasakan dalam waktu dekat. Yaitu soal aluminium. Ya, aluminium. Cina itu lagi gede-gedean, lagi besar-besaran menginvestasikan atau melakukan ekspansi di komoditas aluminium. Di Kazakhstan dia udah invest lumayan gede, termasuk di Indonesia. Ya kemarin tadi kita baca apa aja ya, kayak Hongqiao Group, kemudian habis itu Singsang Group. Ya Singsang itu berarti kan mungkin ada ini ya, ada joint venture sama Harum apa tidak, teman-teman tinggal cek aja lah ya. Kalau Hong Chiao itu yang kita lihat kayak dia ada joint venture sama Cita ya. Dan itu sudah lama kan dari 2015. Jadi harusnya mungkin sudah mulai akan ada efeknya. Kemudian dia juga invest di Kazakhstan. Ya, jadi kalau kita lihat berarti kan ini adalah komoditas yang kayaknya sedang akan diapakan gitu loh ke depannya. Ya, jadi teman-teman jadi tinggal perhatikan itu. Jadi ada beberapa emiten yang sudah kita sebut juga ya di situ ya. Salah satunya adalah ya kalau teman-teman lihat sebelum-sebelumnya kita sempat bicara mengenai Indika Energi, ya Indika Energi. Walaupun dia tidak berdampak secara langsung ke aluminium ini, tapi kan dia punya anak perusahaan yang
bergerak di aluminium ya. Kemudian habis itu, sorry. Dia ada di apa itu namanya? Green Energy ya, Green Energy untuk Indika Energy. Kemudian habis itu ada anak perusahaan dari Adaro ya, anak perusahaan dari Adaro. Ya, mungkin kita bisa memperhatikan dua itu. Kalau secara teknikal, Indi itu lebih cocok sama teknikalnya kita, maksudnya sama setupnya kita. Dan yang kita lihat itu adalah ekspansi yang dilakukan oleh Indi. Kan dia punya banyak sekali ya anak-anak perusahaan yang sudah dia siapkan untuk bidang green energy ini kan. Nah, yang masih kita perlu cari itu adalah apa tujuan ekspansi gede-gedean ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu, raksasa-raksasa dari Cina itu ya, yang melakukan ekspansi cukup gede di situ. Ya, ini adalah sebuah katalis. Jadi teman-teman tinggal perhatikan aja. em, saya rasa pasti akan ada dampaknya. Ya, tinggal kita lihat kapan kapan itu akan ada yang apa, pengumpulan barang itu pasti akan mulai terjadi karena langkah ini ya. Walaupun ini mungkin ekspansinya itu baru baru sekedar MOU dan lain sebagainya ya. Tetapi yang kita lihat itu adalah mereka sebenarnya sudah ada di dalamnya. Cuman ini baru ada pengumuman gedenya. Kayak misalnya kita bilang ya Hong Chiao Group sama Cita CITA kan sudah ada. Singsang itu kan sebenarnya sudah lama di Indonesia kan. Cuma selama ini kan dia dikenal dengan nikelnya. Nah, dia udah mulai akan mencoba untuk masuk ke aluminium. Nah, aluminium itu kan sebenarnya tidak ada ya. Ya, tidak ada eh, unsur aluminiumnya ada ya, tetapi aluminium itu sebenarnya diambil dari tambang apa? Tambang yang apa? Tambang utama untuk menghasilkan aluminium adalah bauksit. Ya, bauksit. Jadi kalau teman-teman dengar kata bauksit, teman-teman pasti udah tahu lah emiten-emiten mana yang yang apa yang nambang bauksit itu. Ya, kalau lu lihat emiten aluminium ya ada kayak Almi, sebenarnya dia bukan nambang aluminium, tetapi memang mengurusin aluminium gitu ya. Jadi produk-produknya adalah produk aluminium. Tetapi yang mau kita lihat core-nya, core-nya itu di mana? Karena itu pasti akan dikejar. Ya itu yang kenapa dulu ya kalau teman-teman masih ingat flashback ke belakang, setelah tembaga, setelah hilirisasi tembaga, yang mau dilakukan hilirisasi kan sebenarnya adalah bauksit kan. Ya, bauksit. Kenapa hilirisasi bauksit? Ya kan salah satunya adalah kegunaannya turunannya bauksit itu adalah aluminium. Ya oksidasinya kalau nggak salah atau seperti apalah ya. Dia akan menghasilkan unsur yang aluminium Al berapa gitu, alumina apa gitu lah ya, teman-teman cek sendiri lah ya. Tapi itu adalah sebuah katalis yang bisa teman-teman perhatikan ke depannya. Ya, dan itu akan gede, itu akan besar. Apalagi kalau seandainya ke depannya, semakin ke depan, aluminium ini kan bukan di kayak tembaga lah. Ya, sama seperti tembaga, itu hampir boleh dibilang digunakan dalam banyak sekali aspek kehidupannya kita. Ya lu lihat kayak mobil udah pasti aluminium. Lu lihat kayak kitchen sink ya yang biasa buat lu cuci piring itu aluminium. Kemudian habis itu lu lihat kayak keran-keran itu ada unsur aluminiumnya. Ya, apalagi apa peralatan-peralatan banyak sekali lah. Ya lu lihat kenapa aluminium? Karena dia anti karat. Jadi hampir boleh bilang hampir semua lah, semua tempat itu lu pasti akan menemukan aluminium gitu. Dan ya kita tahu bahwa ya semua ini sumber daya ini semua kita ada ya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya ya akhirnya dimanfaatkan oleh banyak orang. Dan aluminium itu masih belum dihilirisasi loh. Jadi kita masih bisa gali kemudian jual ya. Dan tapi yang yang dilakukan oleh si grup-grup besar ini adalah mereka membangun smelter. Ya, membangun smelter. Nah, kalau lu tahu smelter aluminium yang sudah dibangun, siapa yang sudah bangun? Ya, jadi itu ada beberapa kan yang bangun kan. Salah satunya adalah ANTM. Ya, ANTM sudah bangun, ADMR sudah bangun, ya. Cita ini harusnya sudah bangun. Dan saya lupa udah jadi apa belum ya. Karena Cita ini adalah bukan penam, yang memiliki tambang bauksit terbesar di Indonesia, CITA. Cuman sayangnya adalah dia nggak liquid aja. Ya kita udah bicara mengenai Cita itu udah cukup lama ya. Cita
ADMR, Indi ya. Nah, hari ini apa sudah ada gong berita besarnya. Ya tinggal nunggu gong di pengumpulan barangnya aja ya. Jadi teman-teman perhatikan itu, pasti akan ada atau mulai akan ada pengumpulan barang yang ya sekarang mungkin lagi hot-hotnya kan. Tapi nanti karena dia baru akan apa masa investnya itu kan kurang lebih 2 sampai 5 tahun. Ya, 2 sampai 5 tahun ini prosesnya itu 2 sampai 5 tahun. Jadi pasti teman-teman akan ya lupa lah ya, apa berita-berita begini ya, nah, karena ini udah digongin kan. Kemudian habis itu kan tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa padahal itu kan lagi dilakukan pembangunan kan. Karena itulah teman udah mulai boleh perhatikan. Ya, sudah mulai boleh perhatikan. Ya, ada teknikal-teknikal dari emiten-emiten ini yang berhubungan dengan emiten ini sebenarnya udah cukup siap untuk berangkat ya. Ya kayak Indi itu setahu kita, setahu saya, seingat saya itu sudah spring ya kemarin ya. Jadi tinggal tunggu LPS minor minor uptrendnya terjadi. Ya jadi ya kalau misalnya kita mau ya seperti inilah ya. Artinya kalau misalnya si gajah-gajah pasti udah tahu berita ini udah lebih lama kan ya karena itu pengumpulan barangnya pasti udah terjadi lebih lama lagi kan. Nah, kalau udah ada yang siap, contoh misalnya kayak CITA ya, dia memang udah siap. Kemudian habis itu ADMR mungkin sebentar lagi udah siap. Kayaknya 2025 atau 2026 ya, teman-teman boleh cek lah itunya ya. Saya nggak pegang data lagi. Kemudian habis itu ada ANTM ya. ANTM itu setahu saya dia memang sedang bangun smelter di daerah Kalimantan Barat. Ya, kalau teman-teman mungkin yang tinggal daerah situ pasti tahu ya, di mana sekarang Kalimantan Barat, terutama daerah Mempawah ke belakang tuh ke daerah Singkawang, itu sudah tidak akan mati lampu lagi. Kenapa? Karena sudah ada pembangkit listrik di situ. Nah, pembangkit listrik ini gunanya untuk apa? Untuk mengapa namanya melistrikin power listrik ini gunanya untuk em, apa ya, ngomongnya gimana ya? Mempower si smelter itu. Karena dia bangun smelternya. Nah, smelter-smelter ini sebenarnya adalah monster yang memakan listrik besar, ya, memakan listrik besar. Jadi artinya kalau smelter itu dibangun, Indonesia itu harus menyediakan listrik yang begitu besarnya. Yang begitu besarnya ya. Karena itulah makanya listrik sekarang teman-teman mungkin lihat itu surplus ya. Surplus itu hampir tidak ada gunanya kan? Ya, sebenarnya enggak pemerintah sedang menyiapkan listrik-listrik itu untuk melistriki smelter-smelter itu gitu ya. Ya kata teman mungkin tahu ada yang namanya proyek 35.000 megawatt kan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempersiapkan hilirisasi ini. Gitu karena smelter ini pemakan listrik besar, monster dia. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman cek ya, kalau smelter ini jadi, artinya ada peluang juga mereka yang memiliki pembangkit-pembangkit listrik juga akan dapat keuntungan dari situ. Jadi ya pasti ada inilah ya, ada ini ya efek-efek lainnya ke emiten-emiten lain. Jadi contoh misalnya kayak Indi lah ya. Indi kita tahu bahwa dia punya beberapa pembangkit listrik. Ya, Adaro juga punya beberapa pembangkit listrik. Ya, nah, teman-teman mungkin dia akan lihat ke saham PP, ya saham Prayogo Pangestu kan. Dia juga sudah menyiapkan banyak sekali kan pembangkit listrik kan. Nah, kan pasti orang bertanya kenapa diborong terus sahamnya, sedangkan kayaknya proyeknya kayaknya ya proyek-proyek mahal kan. Kayak brand lu lihat ya, proyek-proyeknya proyek-proyek mahal kan. Apakah sudah dipakai listriknya belum? Gitu. Tetapi itu jelas disiapkan untuk ya nanti akan ada pembangkit listrik ya. Kemudian habis itu tiba-tiba ada smelter di situ yang dibangun. Terutama daerah Kalimantan deh, teman-teman lihat ya. Karena aluminium itu ada di bukan aluminium, bauksit itu ada di daerah Kalimantan, ya Kalimantan Barat terutama. Kemudian habis itu sedikit di daerah Sumatera. Kemudian habis itu ya lumayan lumayan besar di daerah Maluku dan Sulawesi. Nah, teman-teman cek aja di daerah-daerah situ siapa yang menguasai listriknya. Oh iya, ya udah itu kita udah tahu lah ya, Pak ya. Ya,
Tapi itu adalah daerah-daerahnya. Nah, makanya teman-teman lihat apa yang dilakukan di daerah-daerah tersebut, yang mereka siapkan listriknya. Gitu. Makanya ya, teman-teman cek lah. Ya, ini cuma itu aja katalis aja, ya tinggal korek lagi. Ya memang memang belum akan terjadi sekarang, tapi setidaknya teman-teman udah aware gitu loh bahwa ini ada sebuah katalis yang jangan tiba-tiba loh ini kenapa begini, kenapa begitu ya. Kita pasti mau mendului kan. Ya, jadi nggak sampai tiba-tiba aja gitu. Oh, udah begini ya, udah begini ya gitu. Nah, Harita itu Cita, Pak. Harita Group itu yang punya CITA gitu, ya. Kalau nggak salah Antam udah punya smelternya deh. Makanya kan itu loh. Kalau sebentar ya, di dekat Monterado, di dekat Mempawah itu, ya itu kan udah dibangun tuh pembangkit listriknya. Ya, walaupun dia masih pakai mesin itu ya mesin diesel bekasnya pembangkit listrik Cina ya. Tapi ya itu udah jadi. Ya, iya, Antam di Mempawah. Kemudian habis itu em, ya Mempawah lah, Mempawah paling gede lah. Yang untuk saat ini ya, terakhir saya pulang itu sebenarnya udah jadi. Oh, Harita September ini baru akan ya. Nah, itu Cita, Pak. Itu Cita. Dan Cita itu apa joint venture-nya sama Hung Chiao. Hung Chiao Group itu yaitu yang lagi invest gede-gedean gitu. Makanya sayangnya sayangnya dengan emiten ini adalah nggak liquid aja. Itu doang. Ya, kita nggak tahu nanti apa ke depannya dia akan stock split dan lain sebagainya. Kita nggak tahu ya. Tetapi yang pasti adalah Cita itu yang sampai sekarang dia punya tambang untuk bautitnya yang terbesar di Indonesia. Ya untuk saat ini ya, kayak kelihatannya datanya belum berubah. Ya, habis itu pasti Antam ya dan lain-lainnya teman-teman tinggal cek aja. Oke? Oke, itu aja dulu ya. Jadi konteksnya itu hari ini kita mau Q&A. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Kemudian habis itu saya update untuk ini. Ini kayaknya nggak IG nggak bisa lagi ya. Ini apa IHSG kita sudah balik ke 7.000. Ya, ini ya, teman-teman bisa lihat ya, dia sudah balik ke 7.000. Ini yang mungkin yang eh, sudah kita bahas ya beberapa hari yang lalu ini sampai gap-gap lagi. Ya, nggak tahu apa yang diburu gitu kan. Karena memang secara trend kita ketinggalan dengan US. Ya, ini mungkin sekarang sekalian ya, saya mau kasih teman-teman lihat S&P 500. Secara trend itu kita jelas ketinggalan. Ini ya, teman-teman lihat ya. Kapan dia dip? Ini langsung kelihatan ya ada beberapa apa S&P 500 dia dip ya, dia dip ya. Oke, ini adalah yang sebelumnya. Dia dip, kemudian habis itu naik. Nah, ini juga sempat ada dip, kemudian habis itu naik. Ini zaman ini ya, zaman-zamannya bentar ya. Ini adalah zaman-zamannya COVID. Ini kan dip kan, di situ ada Black Swan saya, kemudian naik ya. Kemudian habis sempat turun, kemudian ini dip lagi. Ini yang kemarin nih, yang tarif. Nah, kira-kira ya, kalau kemarin kita lihat Nasdaq itu kurang lebih gitu, ini S&P 500 kira-kira bisa nggak ya? Lari segini nggak ya? Itu ya. Nah, terus habis itu saya belum lihat crossingnya. Coba kita lihat crossingnya. Nah, ini ya, ini crossingnya ya. Ini adalah 50 crossing 200. Kemudian habis itu dia naik. Ini juga sama 50 crossing 200. Terus habis itu dia naik. Ya, kemarin kan kita udah lihat yang Nasdaq kan. Nasdaq juga sama kan, kurang lebih mana Nasdaq. Ini yang Nasdaq kan, kemarin kita sorry. Kemarin kan kita sudah ini ya, sudah bahas juga kan. Jadi sini ada crossing ya 50 ke 200 kemudian bisa naik. Ini juga sama kan 50 ke 200 kemudian naik. Nah, ini juga 50 ke 200 lagi habis itu dia naik.
ya. Nah, ini adalah biasanya kan kiblatnya ini ya untuk bursa-bursa global ya. Ini adalah kayak gini. Nah, kalau kalau ada tarif, ya ini kan waktu ini ya pengumuman tarif kan, semua price in kan, kemudian habis itu udahlah semua akan menuju ke resesi dan lain sebagainya kan, semua udah ngomong begitu kan. Nah, tetapi setelahnya apa yang kita lihat? Oh, cuma begitu-gitu doang, so-so aja kan, semua udah tahu oh so-so aja. Nah, terus habis itu kemarin, mana ini kemarin? Nah, ini kurang lebih awal Juli ya. Nah, dari sini. Kan diumumin lagi kan, oke, nanti awal Agustus akan berlaku. Market udah nggak ngapa-ngapain lagi kan, ya kan? Market nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, termasuk dengan ini indeks harga saham gabungan. Jadi waktu diumumkan, market langsung drop nggak? Enggak. Ini waktu diumumkan kan di sini. Ya drop nggak? Enggak. Enggak seperti waktu awal kan dia drop. Sorry. Ini waktu awal kan dia drop kan. Waktu diumumkan kan drop semua kan. Waktu umumin tarif kan. Tapi ini di sini sudah tidak. Sudah tidak drop lagi ya. Karena itu makanya saya kotakin. Ya, jadi kalau dia udah break ke kotak itu, artinya kan berarti sudah change of character lagi kan. Jadi bisa jadi bear trap kita cuma sampai sini. Sampai berapa ini? 38,2. Jadi cuma turun 38% tok. Ya ke arah golden ratio-nya, golden area-nya si Vibo kan. Ya mungkin saja cuma sampai sini. Ya ini adalah bear trap-nya. Kemudian habis itu ya dia bisa aja ngikutin apa si globalnya. Nah, ada nggak apa momentum, katalis, sentimen yang bisa dipakai oleh indeks harga saham gabungan sebagai sebuah kekuatan untuk lanjut naik gitu. Ya, nah yang kita lihat kemarin ya tarif kan kita udah bahas kan sektor-sektornya yang kena dan lain sebagainya. Nah ternyata banyak sektor di luar itu yang ya nggak pusing dengan tarif itu. Ya contoh misalnya kayak perbankan. Ya perbankan berarti kan memang kita di lokal aja gitu. Yang mungkin akan kena di perbankan adalah ya berarti ya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan tarif itu kayak perusahaan tekstil, apa satu lagi sepatu dan lain sebagainya. Nah, perusahaan apa perbankan mana yang berhubungan banyak dengan sepatu-sepatu itu atau perusahaan-perusahaan itu? Ya BCA pasti ada lah dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu ya terakhir adalah perusahaan tekstil kita kan sudah memble banget. Yang sudah member kayak Sritex sudah hilang ya kan yang lain-lain juga mungkin ya perbankan udah pasti akan hati-hati dengan mereka ya kan. Nah jadi ini tinggal teman-teman lihat dari sektor perbankan menurut saya masih akan cukup-cukup aman. Kemudian habis itu kita lihat kayak properti ya properti di mana ada tren penurunan suku bunga. Kalau The Fed kita lihat dari dot plotnya market sedang memprice in kalau September akan ada penurunan suku bunga, di mana setelah nanti Juli Agustus dilihat ya, di mana inflasinya kena nggak nih karena perang tarif ini. Jadi kalau tidak ada kenaikan inflasi yang berarti, kemungkinan besar September akan ada penurunan suku bunga. Kalau September benar diturunkan suku bunga, berarti market udah jelas akan price in untuk itu. Yang dilakukan sekarang oleh market adalah dia mempricing September akan ada penurunan suku bunga. Kita tinggal lihat nanti Juli. Ya, pengumuman Juli ini inflasinya untuk Juni kan. Ini kira-kira gimana? Kalau dia baik-baik aja, berarti kita tunggu Agustus. Kalau Agustus, berarti kan pengumuman untuk inflasi Juli kan. Begitu pengumuman inflasi Juli keluar dan dia so-so juga, ya, nah market pasti akan lebih ngebut lagi. Kenapa? Kak? Dia akan memprice in. Ingat ya, market discount everything. Jangan nunggu benar gak dia akan nurunin suku bunga. Enggak, dia akan mengejar keadaan di mana September The Fed itu akan nurunin suku bunga. Dia akan kejar itu. Ya, dan teman-teman tinggal tinggal tungguin aja step-stepnya ya. Jadi inflasi demi inflasi kita lihat. Kan Agustus akan ada penerapan tarif baru kan, dan kita lihat tarifnya ya sosok aja gitu segitu-segitu doang. Jadi kalaupun nanti inflasi kelihatannya ya paling cuma akan berlangsung sedikit. Kalau yang saya lihat ya, kan kita tahu bahwa apa Amerika menerapkan tarif ke Cina itu 30%. Betul nggak? 30% ya. Bayangan saya adalah karena saya juga melakukan import, kita tahu bahwa barang-barang dari Cina
kita bisa bisa meng-up ya, meng-up dengan harga jual bisa 1 kali lipatnya. Jadi kalau saya menjadi pengusaha US kan saya import barang kan dari Cina kan. Kalau cuma 30%, sedangkan margin saya kan tadinya 100% atau mungkin lebih gitu kan. Ya, nah, kalau cuma 30% mungkin saya akan tetap mempertahankan harga saya. Ya, agar ya tetap ada penjualan ya. Memang marginnya turun gitu. Margin tok yang turun karena tarif itu. Ya, kalau dia terjadi seperti itu, seperti dugaan saya ya, mungkin mereka benar-benar melakukan seperti itu karena ekonomi lagi seperti ini, masa lu naikin harga kan lebih lebih parah lagi pasti kan. Jadi kalau saya akan mempertahankan harganya, inflasi mungkin akan terjadi sosok aja. Itu yang kita lihat satu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu cukup bagus tuh untuk US. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan di US itu masih tetap beroperasi bagus. Walaupun tarifnya begitu. Gitu kan? Jadi ini dua indikator yang dilihat oleh The Fed. Dua indikator ini jelas akan dilihat oleh The Fed. Kalau inflasinya sok-sok aja, kemudian pasar tenaga kerja bagus, ya berarti ya tidak ada alasan untuk seenggak-enggaknya nurunin sekali di tahun 2025. Memang ada yang masih memang anggota The Fed itu kan ada sekitar 19 orang kalau saya tidak salah ya. Ada dua yang sudah pro dengan pemotongan suku bunga. Tetapi ada kalau nggak salah enam ya. Enam yang bilang tidak usah turunin suku bunga saat ini. Tetapi yang di tengah-tengah itu mereka nggak lihat dua hal ini. Pasar tenaga kerja sama inflasi. Jadi kalau inflasi sosok aja tenaga kerja bagus-bagus aja, September harusnya tidak ada alasan untuk mereka tidak nurunin suku bunga. Ini yang sedang di price in oleh market sekarang. Ya, market sedang memprediksi, ingat ya, ini baru prediksi ya. Kalau September itu The Fed akan turunin suku bunga, karena gongnya itu di sini. Begitu September di gong dan itu diturunkan suku bunga, maka kita akan lihat ada namanya Santa Rally. Ya, berarti ya antara November, Desember itu kelihatannya akan ada rally. Ya, atau mungkin pada saat September diumumkan suku bunga, dia mungkin akan turun dulu. Kan teman-teman tahu ya, udah price in kan. Kita tinggal lihat dia turunin berapa banyak. Oh, kalau ternyata kenaikan apa yang dikejar itu terlalu tinggi, ya market akan menyesuaikan kan. Habis itu market akan ada Santa Rally. Gitu ya. Gongnya itu pasti di September. Ya, yang kita mau lihat itu adalah di Juli ini inflasi baik-baik aja, berarti pengumumannya di Agustus. Kalau Agustus umumin untuk yang Juli itu baik-baik aja, berarti ya tinggal September, ya. Oke, jadi September. Jadi kalau misalnya kita lihat di September pun ternyata inflasinya baik-baik saja, kalau umumin September berarti inflasi Agustus ya. Itu juga baik-baik aja, itu udah pasti akan ada penurunan suku bunga. Udah, market udah pasti akan eh, rally lagi gitu loh ya. Ini yang kita lihat. Nah, karena itulah kenapa kita juga mention sektor properti. Ya, sektor properti itu pasti kalau penurunan suku bunga sentimen positif untuk sektor properti pasti tinggi. Ya, dan kalau kita lihat ya ini beberapa saham-saham yang kita perhatikan untuk sektor properti ya. Misalnya Alam Sutra. Alam Sutra itu sudah ada di area kita mau buy. Ya, saya buang aja nih. Ya, kita nggak usah lihat yang itu. Ya, nih. Ya, teman-teman udah bisa lihat itu ada area kita buy di daerah situ. Ya, itu jelas ada di area buy kita kan. Kemudian habis itu kalau teman-teman lihat BSDE atau Pewon ya. BSDE dulu deh. Nih, ya BSDE. Ini BSDE kan dia sudah turun nih kalau kita ambil yang ini. Nah, ini juga di daerah yang kita mau buy. Jadi udah di area diskon lah kalau kita bilang. Kemudian habis itu kita lihat Pewon. Ini Pewon mungkin masih agak ini ya. Nah, nih, teman-teman lihat ya kalau Pewon. Nah, ya, ini juga udah di area baik. Terus habis itu CTRA. Ini P1 masih itu ya, bukan bukan kita lihat propertinya ya. Ini CTRA. Ini yang masih agak ini ya. Oke, nih. Ya. Oke, nah ini mungkin CTRA yang tidak turun ya, tidak turun sampai situ ya.
Ya satu lagi mungkin teman-teman lihat SMRA. Walaupun ini kita nggak terlalu ini ya, terlalu suggest untuk teman-teman buy yang ini. Kenapa? Karena salah satunya adalah porsi ya porsi kepemilikan masyarakatnya itu udah terlalu tinggi. Jadi kita mungkin tidak terlalu terlalu senang dengan saham yang ini. Tapi ya teman-teman bisa perhatikan lah ini ada di area buy kita, tapi memang dia udah turun sampai ke bawah ya. Ya ada satu lagi saya lupa apa ya. Oh ya SSIA. Ya ini SSIA kita cuma lihat aja ya karena ada ini ada Jarum di situ, ada BYD juga masuk situ. Ini kenapa ini pada masuk dari situ kan? Nah, kita mau perhatikan ya, coba ya sebentar ya. Nah, ini SSIA. Ini belum ada high-nya ya, kita belum tahu high-nya berapa. Ya, nah cuman kalau kita anggaplah ini high-nya ya. High yang sekarang 2000 itu adalah high-nya. Kemudian habis itu dia turun, nah saya mungkin akan cenderung ambil di daerah sini. Ini high-nya belum ada loh ya. Oke, daerah berapa nih? 1200 sampai ke 1300, 1400. Tapi ini ingat ya, high-nya belum ada. Ya, jadi ya ini baru ancang-ancang doang daerah situ. Ya kita mesti tunggu high-nya dulu. SSIA ya, teman-teman tahu ya pergerakan ini kenapa? Karena ada akuisisi ya dan akhirnya akuisisi oleh itu apa namanya Jarum ya. Ya, cuma kalau dia udah lari begini, sekali lagi nggak usah dikejar, ya nggak usah dikejar. Ini nanti di Kopdar besok kita itu deh ya. Jadi kalau teman-teman udah lihat sebuah saham itu lari, ya selalu tunggu dia pullback aja. Nah, cuman kan selama ini kan pullbacknya di mana kan? Ya udah teman-teman bisa pakai Vibo buat tungguin di golden zone-nya ya. Golden area-nya itu ya kita tunggu aja di situ. Bagaimana kalau dia nggak turun? Contoh misalnya kayak CTRA nggak turun, ya sudah beli yang turun nih ya. Ini, ini kan kita tunggu di sini. Dia nggak turun sampai situ. Ya sudah beli aja yang turun. Ya, misalnya kayak BSE kan kita ketemu. Oh ada di situ. Ya udah beli aja di situ. Kalau memang teman-teman cocok dengan katalisnya dan sebagainya. Ini BSE ada di situ. Atau Alam Sutra ada di situ. Ya, Alam Sutra ada di situ. Ya udah beli aja yang sesuai dengan setup. Yang nggak sesuai dengan setup ya sudah. Nggak usah diharapkan gitu loh. Gitu. Kecuali memang katalisis itu bagus banget. Tapi dia nggak turun ya. Ya udah lu tinggal misalnya contoh CTRA ya. Katalisnya misalnya bagus banget. Ya, saya nggak tahu katalisnya Cetera apa. Katalisnya bagus banget. Ya udah lu aktifin 38,2. Berarti lu buy di daerah situ. Ya 38,2. Itu kalau memang sentimennya kuat sekali. Contoh misalnya kayak SSIA. Ini kan sebenarnya katalisnya bagus banget kan. Ya, maksudnya ada akuisisi sampai akhirnya si Jarum mau masuk. Ini kan berarti kan ada sesuatu kan di situ kan. BYD masuk. Kemudian kalau saya tidak salah ya, ada satu lagi deh, satu lagi eh, yang dari Vietnam itu apa Finfast ya. Finfast juga buka di SSIA kan. Nah, teman bisa tunggu di daerah 38,2. Karena trennya itu jelas pasti begitu dia koreksi ya koreksi pasti dia em, akan banyak yang ngincar gitu loh. Ya, jadi ya mungkin dia nggak akan turun sampai ke 61,8 atau sampai ke 50%. Tapi ya daerah-daerah sini nih. Ya, golden area-nya kan sebenarnya untuk yang Vibo kan daerah sini kan. Antara 38,2 sampai 61,8 kan. Ya kan? Itu kan kurang lebih golden area-nya. Oke. Eh, Laba nggak tahu, Pak. Ya, lagian eh, selama ini yang kita tahu malah laba kan lebih banyak ini ya, lebih banyak digoreng daripada ini ya. Daripada daripada ada apanya gitu. Ya, kita nggak tahu ada apa di sini, Pak. Ya tinggal nanti search aja ada apa di laba. Tapi kalau sejauh ini ya selama ini yang kita tahu ya cuma digoreng-goreng doang kalau laba. Gitu ya. Siapa tahu ada informasi yang lain. Oh ya, kayak kemarin ya teman-teman kan ada yang sempat mention WiFi ya. Teman-teman bisa 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 coba dikorek ini WiFi. Karena dia udah ini kan adalah area yang kita mau tunggu ya. Right issue-nya ternyata sudah selesai. Right issue-nya ternyata sudah tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 5 kalau nggak salah. Tanggal 5 apa tanggal 7 ya. Itu udah kelar itu daerah situ. Jadi ini harusnya udah pasca isu tuh, ya. Tinggal pencatatan doang dan lain sebagainya kan.
Ini harusnya udah pasca nih. Nah, apakah dia bisa turun dari situ apa enggak? Tapi tolong dicek dulu katalisnya. Ya saya belum sempat untuk nyari-nyari ini. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya untuk hari ini ya. Besok jangan lupa buat teman-teman yang sudah daftar untuk kopdar, kita tunggu eh, di ruangannya sendiri sudah buka dari jam 9. Ya. Kalau teman-teman kalau bisa jangan terlalu pagi deh ya. 9.30 aja lah ya. Karena kan acaranya mulai jam 10 kan. 9.30 aja. Kalau misalnya teman-teman udah dateng dan belum sempat sarapan, di situ kan kita udah siapin untuk ini ya, coffee breaknya. Teman-teman bisa inilah, bisa bisa coffee break dulu ya, sembari nunggu saya nanti. Ya, oke. Sampai ketemu besok teman-teman. Saya cukupkan dulu ya. Oke, ya semoga bermanfaat. Saya izin pamit. Thank you.